Anda tahu, lapangan Banteng yang terletak di pusat Jakarta ini dulunya dinamakan Lapangan Singa. Karena tadinya ada sebuah patung singa berdiri di tengah-tengah sana. Setelah Indonesia merdeka pun, Bung Karno mengubah nama Lapangan Singa menjadi Lapangan Banteng. Tempat ini merupakan sebuah bagian dari kawasan yang dinamakan Belt of Vreden. Nah, Belt of Vreden ini dulunya membentang dari Rumah Sakit Angkatan Darat di Kuitang hingga Museum Gajah. Dalam kesempatan tamasya kali ini, saya akan mengajak Anda berjalan-jalan mengelilingi bagian Belt of Vreden yang bersejarah ini. Kita akan pergi ke Pasar Baru, Museum Katedral, dan Gedung Kesenian Jakarta. Belt of Vreden. Dalam bahasa Belanda, Belt of Vreden berarti dalam suasana tenang atau puas. Saat pertama kali dibangun di pertengahan abad ke-17, kawasan ini diperuntukkan sebagai pemukiman utama warga Eropa di Batavia. Walaupun kini Belt of Vreden berada di tepat jantung kota Jakarta, dahulu ia merupakan daerah pinggiran. Jaraknya sekitar 10 km dari pusat kota Batavia lama. Sekarang saya akan mengajak Anda berjalan-jalan ke sebuah kawasan perbelanjaan tertua di Jakarta. Pasar Baru sudah berdiri sejak tahun 1820. Umurnya hampir 200 tahun. Seperti apa di dalam sana? Ayo kita lihat. Pasar Baru adalah satu dari sangat sedikit pusat perbelanjaan tua yang masih bertahan di Indonesia. Pada awal berdirinya, toko-toko di kawasan Pasar Baru dibangun dengan gaya arsitektur Cina dan Eropa. Baik, sekarang saya akan mengunjungi stand uang kuno. Bapak, waduh, jualan apa nih Pak? Ini jualan uang lama, uang kuno, uang zaman dulu. Khususnya untuk misalnya orang ada itu untuk koleksi, ada orang untuk kenang-kenangan, ada juga untuk orang mahar untuk nikah namanya. Oh, mas kawin ya? Kayak kalau gak orang Islam gitu. Oke, kalau gitu saya boleh nggak? Saya mau beli uang sejumlah tanggal hari ini, yaitu 6 Desember 2012 berarti Pak? Ya, ini begini caranya. Kalau enam begini ya, 6. Ini 6 begini, 6 rupiah, ditambah lagi 10, uang 10 begini. Ini uang 10-nya tahun 59 ini. Tahun 59? 59, tahun 9, misalnya, ini tahun 60. Jadi macam-macam, jadi kan nggak sama ini, antara ini dengan ini. Nggak sama, ini tahun 12, tahun 2011. Dikasih 2000. 2000-nya tahun berapa nih Pak? Ini 2000 tahun 80. Kalau harganya itu nggak sama dong dengan yang iya, artinya kalau yang ini saya jual harganya 15.000 satu rupiah. Kalau ini yang merah ini kena gambar pahlawan, harganya 20.000. Kalau ini biarpun 1.000 ini harga murah ini, cuma 10.000. Ya, kalau ini tahun 59 harganya 30.000. Semakin tua uang itu semakin mahal harganya. Harga mahal harganya, iya. Lalu uang-uang ini kan cetakannya berasal dari tahun yang berbeda-beda seperti Bapak jelaskan tadi ke saya. Ada yang dari tahun 50, 80, zaman Soekarno, zaman Pak Harto. Itu ngumpulinnya gimana Pak asalnya? Ada yang jual. Ada lagi yang jual? Ada jual. Oke Pak, kalau gitu saya mau beli ya uang yang sejumlah hari ini itu. Mau ambil ya? Iya, boleh dikumpulin ya Pak. Kumpulin ya. Berapa Pak tadi harganya totalnya Pak? 440.000. Oke. Mau dikasih plastik? Boleh, nggak usah. Nggak usah. Saya mau tunjukin ke pemirsa di rumah. Sekarang sudah ada di tangan saya uang sejumlah dengan tanggal hari ini, yaitu 6 Desember 2011. Dan sejumlah uang ini harganya 440.000. Terima kasih ya Mas Wardi, sampai jumpa. Abad ke-20, Pasar Baru juga merupakan tempat bermukimnya warga India yang menetap di Jakarta, khususnya suku Tamil. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya bangunan khas India yang bisa kita temukan di daerah sini. Contohnya tempat ibadah yang ada di belakang saya. Ketika berbicara tentang Pasar Baru, mungkin saja yang terpikir oleh Anda adalah belanja kain atau toko sepatu. Tetapi rupanya ada juga sebuah tempat yang memiliki aktivitas jauh berbeda. Kegiatan apa yang saya maksud? Ayo kita lihat ke dalam. Gedung antara Pasar Baru ini adalah saksi sejarah perkembangan pers Indonesia.
Gedung ini sempat menjadi markas utama kantor Berita Antara yang berdiri sejak tanggal 13 Desember 1937. Pak Oscar, Ya. ini gedung apa sih Pak? Ini namanya gedung kantor Berita Antara, namanya Geraha Bakti Antara. Jadi mereka dulu namain ini karena ini sebenarnya kantor lama dari kantor Berita Antara. Terus ketika mereka hijrah ke gedung baru di daerah Merdeka Selatan, nah tempat ini diperuntukkan untuk kegiatan museum, kegiatan untuk masyarakat gitu ya. Tapi lingkupnya lebih ke informatika dan jurnalistik. Jadi ini adalah salah satu situs bersejarah nasional bagi dunia pers nasional karena proklamasi kemerdekaan Indonesia disiarin, dikumandangin dari sini pada hari yang sama gitu. Hari yang sama dengan 17 Agustus pada pagi hari juga mereka nyelundupin nih karena waktu itu ini adalah kantor berita Jepang. Nah dan pers ini memang misi dari museum ini adalah untuk menarik anak-anak muda mengerti tentang jurnalisme, menarik anak-anak muda menjadi wartawan gitu. Jadi makanya selain kegiatan museum ini, dia kan nggak akan bisa hidup kalau cuman memamerkan karya-karya tetap. Ya. Jadi di ruang bawah itu disiapkan sebagai galeri foto jurnalistik Antara. Ini adalah kawasan pusat pers pada zaman Hindia Belanda. Jadi jalan ini, makanya ada dua gedung nih. Dua gedung ini dulu adalah pusat dari perusahaan-perusahaan pers di Indonesia. Biro-biro pers kecil. Nah, mereka mengacu kenapa di sini posisinya karena dekat ke Istana Merdeka. Saat ini di Galeri Foto Jurnalistik Antara sedang berlangsung sebuah pameran visual bertajuk Pembunuhan Politik Internasional. Pameran ini mengangkat tema tokoh-tokoh dunia yang tewas karena alasan politik. Seperti diantaranya ada Yesus Kristus, Muammar Gaddafi, hingga aktivis HAM Indonesia kita sendiri yaitu Munir. So, Mr. Aryan, boleh ceritain sedikit nggak tema pameran visual kali ini? Ya, ini temanya dari kuartet, karena ini kebetulan mainan. Kuartet ya? Kuartet adalah pembunuhan politik, dan selama saya riset dan sedang mencipta karya ini, saya belajar banyak. Mengenai? Paling banyak itu bahwa itu terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Banyak orang yang dibunuh itu bunuh orang lain juga. Berarti itu semuanya punya dua sisi. Ada yang gelap, ada yang cahaya. Pahlawan untuk sebagian dari manusia, penjahat untuk yang lain. Satu tokoh yang membuat saya sadar dan mulai mencipta adalah Pim Fortuyn. Dia dibunuh 2002. Dia tokoh oposisi yang itu pas beberapa hari sebelum pemilu dia dibunuh oleh aktivis lingkungan. Dia dibunuh oleh aktivis lingkungan? Benar. Dengan alasan? Political view-nya dia? Benar, dia populis kanan dan sangat dengan sentimen anti-Islam, anti-migran, ikut gerakan neokonservatif dari Bush. Kanan sekali ya? 16 kuartet, salah satu itu adalah 4 orang yang belum dibunuh, tapi sangat terancam. Karena pendapat mereka, visi mereka, atau politik mereka.